Ya, baik. Perkenalkan nama saya Febri Putung dengan NIM 220211060359. Saat ini saya akan, mendemonstrasikan tugas modul 3 HTML dan Bootstrap. Jadi ini adalah, praktikum multimedia di mana kita akan implementasi HTML dan Bootstrap. Oke, di sini kita masuk pada bagian pengertian untuk Bootstrap. Jadi Bootstrap itu merupakan framework HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Jadi desain, web ini dia akan otomatis akan menyesuaikan luas halaman yang akan ditampilkan nanti, itu akan disesuaikan dengan semua perangkat. Misalnya dari ponsel, eee, sampai bagian tampilan desktop. Nah, di sini kita akan menggunakan file dari Bootstrap. Kita akan, download file yang ada itu di getbootstrap.com. Nah, ini untuk website yang akan kita download, eee, setiap filenya. Jadi di sini ada beberapa pilihan kita bisa include. Nah, untuk download-nya di sini disediakan dan ada juga beberapa hal yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, jadi saya sudah mendownload-nya di sini, jadi saya tinggal menggunakan untuk file yang ada. Untuk konten dari setiap file yang ada itu seperti ini. Jadi untuk folder dari Bootstrap itu terdapat subfolder CSS, di mana di dalamnya itu ada file, CSS dan juga ada subfolder JS atau JavaScript, di dalamnya itu ada file JavaScript. Oke, jadi mari kita lihat. Nah, di VS Code, di sini saya sudah download untuk Bootstrap versi 5.3.3, di mana di subfoldernya itu ada CSS dan ada subfolder JS. Sudah sesuai dengan yang ada di, dokumentasi yang ada pada website Bootstrap. Nah, jadi saat ini jika sudah ada, kita akan lanjut untuk menggunakan Bootstrap ini di HTML yang akan kita buat. Kita kembali ke bagian Bootstrap. Oke. Nah, jadi saya sudah menggunakan untuk di bagian head, ini ada, tag yaitu link. Kita akan membuat rel ini. Jadi ini adalah sebuah atribut di mana kita akan menggunakan dokumen yang ada, yaitu kita menamakannya dengan style sheet. Selanjutnya ada ref, ini kita akan menggunakan URL, yaitu, path dari folder Bootstrap dan file CSS dan Bootstrap.js. Nah, oke, kita kembali lagi ke modul. Nah, di sini kita akan input dan ini saya sudah input. Dan selanjutnya untuk mengetahui agar Bootstrap telah berjalan, dapat dilihat dari font web yang akan tergantikan dengan font Clavicons yang merupakan font bawaan dari Bootstrap. Oke, jadi kita akan lihat perbedaannya. Jadi misalnya saya hapus ini sementara, saya save. Nah, ini adalah font default dari bawaan dari HTML. Jadi kita bisa inspect di sini. Kita bisa inspect. Jadi kita bisa lihat di bagian style.
Untuk font ini tidak disertakan, tapi kita bisa kursor atau hover di bagian sini, yaitu menggunakan Times New Roman. Dan jika kita menggunakan Bootstrap, di sini, dan apa yang akan terjadi? Nah, ini tampilan sudah berubah sesuai yang ada pada Bootstrap. Ini kita lihat font apa yang akan digunakan. Nah, di sini font yang digunakan tuh sudah berganti dari Times New Roman jadi sistem UI atau Apple System. Kita bisa lihat di bagian kanan sini. Font family ini adalah sistem UI, Apple System, Segue UI, Roboto, Helvetica, Noto Sans, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah bawaan dari Bootstrap. Dan selanjutnya, ini ada grid Bootstrap. Nah, jadi di Bootstrap itu terbagi menjadi 12 grid untuk daerah vertikal pada laman web. Vertikal dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah maksudnya. Nah, jadi itu dibuat sesuai dengan grid di mana span 4 itu merupakan gabungan dari 4 grid, maka span 8 itu gabungan dari 8 grid, dan seterusnya. Dan di sini ada kelas untuk grid. Jadi Bootstrap itu memiliki 4 buah kelas grid. Untuk XS ini grid untuk layout di layar ponsel, SM ini untuk grid untuk layout di layar tablet, MD ini grid untuk layout di layar desktop, dan LG ini untuk grid untuk layout di layar desktop besar. Nah, jadi kita akan coba langsung seperti contoh ini. Nah, di sini saya sudah buat di bagian body, kita input div dan kita membuat kelas container. Kita buat div lagi untuk row-nya, untuk barisnya di sini. Dan selanjutnya kita akan buat sebuah div untuk kita memberikan kelas, yaitu untuk kolomnya ini adalah dari kelas grid SM, yaitu sebesar 6. Nah, jadi kita akan lihat di bagian website apa yang akan terjadi. Oke, kita menggantinya dengan XS. Kita save. Mari kita lihat. Oke, sekilas tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Tapi ini bisa dilihat ketika di-inspect. Untuk heading pertama, dia memanjang horizontal ya. Untuk heading ini seperti telah di-wrap. Nah, ini ada sebuah perbedaan di sini. Jika kita buat misalnya, nah di sini terlihat ada sebuah perbedaan. Oke. Dan kita balik ke VS Code. Nah, jadi di sini kita akan memberikan kelas di mana kolom itu kita akan memberikan kelas dari grid yaitu dengan sebesar 6. Bagaimana untuk 10 dan seterusnya? Nah, mari kita coba di sini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, jadi semakin besar, semakin luas dia untuk paragrafnya ini. Ini untuk yang
besarnya 6, nah ini untuk yang 10. Nah, coba kita buat lagi untuk lebih besar, 12 misalnya. Ini mentok ya sampai 12, lihat. Nah, ini untuk, eee, hasil akhirnya seperti ini, dan kita coba perkecil, yaitu menjadi 4. Nah, jika di 4, ini bisa dilihat, yang heading 1 ini dia menggunakan Core SM6, untuk heading 2 ini dia menggunakan Core SM4. Jadi dia akan semakin dipadatkan seperti itu, dipersempit. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan, kelas dari grid. Jadi kita default-kan sesuai yang dimodul. Nah, dan selanjutnya kita lanjut untuk membuat form bootstrap. Nah, ada 2 jenis tampilan form dalam bootstrap. Yang pertama itu form vertikal, dan yang kedua itu adalah form inline. Nah, jadi kita bisa lihat sini contohnya, ini adalah kodenya HTML. Untuk form HTML-nya seperti ini, dia memanjang ke bawah, ada email, ada password, ada button yang ada di sini, dan ada tombol centang juga di sini. Dan saya sudah buat untuk, bagian vertikal, dan di sini juga ada form inline, di mana dia akan memanjang ke kiri dan, sampai ke kanan. Tapi di sini dikatakan form inline itu hanya berlaku untuk layar minimal 768 piksel. Di bawah itu akan ditempelkan seperti form vertikal seperti di atas ini. Dan, disclaimer, untuk layar yang saya gunakan ini adalah monitor 768 piksel. Jadi, tidak akan bisa seperti contoh yang ada di modul, yang akan memanjang dari kiri ke kanan, sebagai horizontal. Jadi untuk from inline, kita, lewatkan saja. Untuk bukti monitor yang saya akan gunakan, mungkin saya bisa perlihatkan sekarang, dan kita coba apakah bisa atau tidak. Nah, di sini kita akan coba tambahkan. Oke, kita akan coba perlihatkan. Nah, jadi untuk display resolution yang saya gunakan adalah 1024 kali 768. Jadi ini adalah resolusi minimal. Jadi untuk from inline itu belum bisa digunakan. Nah, kita lihat, kita akan coba untuk menggunakan from inline. Jadi kita akan tambahkan kelas pada bagian tag from sini. Nah, pada bagian, elemen from ini kita akan tambahkan kelas yaitu from inline. Ini dia. Kita akan tambah kelas from inline. Oke, mari kita cek di website apakah berubah. Oke, dan ternyata tidak ada perubahan apa-apa ya. Responsif sudah benar. Tapi untuk bagian from inline-nya tidak bisa diperlihatkan, karena kan ini mentok display resolusinya hanya 768 piksel. Seperti itu.
Oke, kita balik ke Discord, dan untuk selanjutnya itu kita akan, nah ini ada pengertian multimedia sekilas, untuk kita bisa input video, gambar, suara, rekaman, dan masih banyak lagi kayak animasi, film, dan sebagainya. Dan untuk penambahan itu ada beberapa format atau ekstensi yang didukung oleh berbagai browser, seperti untuk MP4 ini sangat-sangat direkomendasikan oleh YouTube, dan MP4 ini didukung oleh pemutar flash, dan juga MP4 ini didukung oleh HTML5. Untuk format dalam video ini ada banyak ya, ada MPEG, ada AVI di sini, AVI, WMV, QuickTime, Real Video, Flash, OGG, Web, MP4, dan untuk yang bagian rekomendasi adalah MP4. Untuk bentuk-bentuk audio, di sini kita bisa lihat format audio itu udah banyak, ada MIDI, Real Audio, WMA, AAC, WAV, OGG, MP3, MP4. Dan ini adalah browser yang mendukung audio dan video dalam HTML. Ini untuk versi yang ada. Oke, kita lanjut saja untuk masuk di bagian prosedur percobaan praktikum. Ini ada 4 langkah. Kita akan buat dokumen baru. Di sini kita akan ketik dan buat latihan berikut sehingga menjadi sebuah form registrasi. Jadi seperti pada langkah keempat. Ini caranya sama dengan yang ada di inputan ini. Tapi di sini kita menambahkan untuk label nama dan jenis kelamin. Setelah itu kita akan simpan HTML ini dan kita akan buka untuk diperlihatkan di web seperti ini. Kita akan coba. Untuk hasilnya itu akan seperti ini. Oke, kita akan coba buat. Nah, jadi untuk bagian ini kita hapus saja karena hanya sebagai contoh. Kita save. Nah, di sini kita bisa lihat ada penambahan div. Yang pertama kan itu div dengan kelas container, lanjut dengan elemen form, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan div. Nah, ini menggunakan kelas. Selanjutnya akan menggunakan form group. Oke, kita akan coba buat di sini. Jadi class container, from action. Di sini kita akan tambahkan div dengan kelas adalah call sm10. Call sm10. Jadi ini kita kopas saja di dalam. Kita cut. Maksudnya kita cut di div yang ada. Save. Oke. Oke. Mari kita lihat di bagian website. Nah, di bagian website itu akan ditempelkan seperti ini. Tapi ini belum sesuai yang ada di modul. Jadi kita akan lanjut saja. Untuk bagian label ini kita tinggal kopas dengan menekan Shift Alt atas.
Jadi akan kopas. Untuk labelnya kita ganti nama, dikarenakan kita akan menginput sebuah nama di sini. Masukkan oke, mari kita coba lihat di website. Nah, di sini sudah ditambahkan sebuah inputan dengan deskripsi nama dan ada sebuah placeholder di mana kita akan memasukkan nama. Oke. Dan selanjutnya kita akan buat label untuk jenis kelamin. Kita kopas saja ini di bawah dengan menekan Shift Alt bawah. Tapi di sini dia menggunakan option. Jadi untuk inputnya kita hapus saja. Jadi kita akan menggunakan select di sini. Serta ada option. Ada pria. Kita kopas dengan menekan Shift Alt bawah. Dan wanita. Save. Oke, seperti ini ya kira-kira. Kita lihat. Untuk di bagian jenis kelamin, kita akan menggantikan atribut for dan untuk ID menjadi JK. Oke, jadi untuk for itu kita akan ganti jadi JK dan kita coba untuk bagian select plus control dan ID-nya itu adalah JK. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan deskripsi di sini. Amin. Untuk label nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan coba lihat. Coba lihat di website. Nah, ini bisa diganti-ganti. Untuk di website sudah sama ya. Untuk bagian jenis kelamin, inputannya itu memanjang seperti yang placeholder di atas. Dan ada pilihan di situ. Mungkin ada beberapa yang kita lihat di sini. Di kelas from group, label for JK, select class, from control, ID sama dengan JK. Dan di select situ menggunakan option pria dan wanita. Baik, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya untuk di bagian button ini
kelas button-button danger ini kita ganti menjadi primary, agar warna yang dihasilkan itu menjadi warna primary dari bootstrap. Jadi kita lihat warna primary seperti apa, jadi itu akan berwarna biru. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang di modul. Oke, ada nama, email, password, jenis kelamin. Kita tambahkan label di setiap inputan yang ada. Password. Dan kita lihat. Oke, di sini ada untuk masukkan password. Lihat. Nah, oh ya, oke. Masukkan nama. Nama, email, password, jenis kelamin. Oke, ini kita akan buat dia di bawah. Jadi kita lihat saja di sini. Buat div class from group. Serta di bawah itu ada label for JK jenis kelamin. Dan selanjutnya ada select class from control ID JK. Selanjutnya ada option. Di dalam select itu ada option. Oke. Oops, ternyata ada yang di bagian button dia di luar dari penginputan. Jadi kita akan push ini. Oke, ini sudah sesuai untuk label. Oh, maaf, tanya buttonnya. Di sini tidak menggunakan remember me, jadi hanya button. Labelnya kita hapus, menyisakan button saja.
Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jika kita inspek, hasilnya demikian. Nah, jadi apakah sudah sesuai? Oke, ini sudah sesuai. Dengan sesuai kode yang ada juga sudah sesuai. Kita bisa lihat. Nah, untuk yang pertama itu ada div dengan class container. Yang kedua itu ada from action. Dan yang ketiga itu ada div class call sm10. Dia membungkus setiap label dan inputan yang ada dari nama, email, password, jenis kelamin, dan serta button juga dia membungkus setiap yang ada dengan ukuran itu adalah call SM10. Jadi untuk setiap kolomnya itu terdapat span berada dengan untuk bagian paddingnya itu uh, kita bisa lihat bagian sini website, kita inspek. Nah, sini tuh untuk body, tiap div container yang ada itu mempunyai margin 56 pixel dan dengan padding itu 12 pixel. Nah, kita bisa lihat di style sini. Nah, ini untuk kontennya. Nah, ini adalah margin dengan ukuran tadi 56, tidak salah. Marginnya 37,5 pixel dan padding itu 12 pixel. Ini ada 37,5 pixel. Selanjutnya ada padding dengan 12 pixel. Jadi itu adalah penggunaan dari call SM, yaitu kelas dari grid. Dan selanjutnya kita akan lanjut untuk pada tahap berikut. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian tugas. Untuk bagian tugas itu kita akan menambahkan footer yang berisi nama dan name. Lalu kita akan buat sebuah akun hosting. Dan akan diupload hasil prosedur percobaan ini yang membuat form ini ke dalam hosting. Oke, kita akan coba buat. Jadi ini kita akan tambahkan footer di bagian HTML yang kita buat. Jadi kita tambahkan di sini saja footer. Ini kita menggunakan kelas text center. T5 P3. Oke. Nah, jadi kita coba refresh.
kita masuk ke kodenya. Nah, ini footer dengan kelas text center. Kita akan menggunakan fungsi ini dari Bootstrap. Dan selanjutnya dari footer ini kita akan menambahkan nama dan NIM saya. Langsung saja di sini kita buat elemen paragraf. Kita input nama Riko Rama Putung. NIM 2202 1106 0359. Kita save. Oke, mari kita lihat di bagian website apa yang akan terjadi. Apakah sudah muncul? Oh, sorry. Nah, ini untuk di bagian website. Ini di bawah bagian bawah ini adalah bagian footer. Dari footernya kita bisa lihat ini footer dengan teks itu berada di tengah, dan ini sebenarnya sudah selesai seperti yang ada di modul. Kita menambahkan footer yang berisi nama dan NIM. Nah, jadi tadi kita balik ke kode. Untuk bagian atribut ini, jadi yang pertama untuk MT5 ini, jadi kita itu menambahkan margin. Margin itu margin atas. Jadi kita berikan jarak antara konten dan footer. Dan kita juga memberikan padding dari padding, yaitu menggunakan atribut PY pada bagian atas dan bawah dari footer untuk meningkatkan keterbacaan. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya kita akan melakukan hosting. Untuk hostingnya itu pada bagian directory ini kita akan memberikan perintah git init. Nah, jadi kita akan buat repository agar bisa dilakukan git push dan melakukan hosting. Oke. Sini untuk file index.html sudah masuk di bagian untrack, dan untuk bootstrap di sini sudah masuk di bagian untrack juga. Kita bisa cek dengan perintah git status. Nah, di sini itu dikatakan tidak ada commit pada branch master. Jadi kita disuruh melakukan git add nama file. Jadi kita akan melakukan commit selanjutnya. Nah, jadi kita akan lakukan git add index HTML. Oke, dan kita coba cek lagi git status. Nah, pada git status ini sudah berubah menjadi indeks ini ditambahkan, atau dia sudah masuk di bagian unstack change. Ini bisa dilihat di bagian search control sebelah kiri ini. Dan selanjutnya
kita akan melakukan commit git commit, menambahkan file index.html. Oke, kita enter. Oke, lihat baik-baik di sebelah kiri ini. Untuk index.html ini akan hilang ketika git commit. Jadi file yang diubah itu sudah masuk dan telah di commit. Kita bisa lihat commitnya itu menggunakan git log. Nah, ini ada list dari commit dan dilakukan pada branch master, atau lebih simpelnya kita bisa lihat git log one line, lebih simpel. Dan selanjutnya kita coba lihat sebelum kita melakukan git post, kita harus cek remote yang ada. Nah, di sini belum melakukan git remote atau terhubung dengan repository yang ada di GitHub. Jadi kita coba akan melakukan git remote setelah ini. Tapi sebelum itu saya akan cek terlebih dahulu untuk username. Nah, ini username ini sudah sesuai dengan nama saya. Selanjutnya ada user email. Nah, ini sudah sesuai. Oke, di VS ini kita bisa lihat untuk visualisasinya. Nah, jadi pada branch master ini saya sudah melakukan commit dan selanjutnya kita akan melakukan git remote add origin, dan kita akan buat repository terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan buat repository. Kita buat repository baru dengan nama tugas atau kita modul tugas 3 praktikum. Oke, kita tambahkan readme file, kita buat repository. Oke, di bagian repository ini kita akan kopas HTTPS dari repository tersebut. Jadi kita copy saja di ini dan kita balik di bagian Discord terminal. Kita kopas saja ini. Kita enter. Git remote add origin untuk repository ini. Kita coba cek apakah sudah berhasil dengan perintah git remote. Nah, untuk git remote itu sudah berhasil. Dia sudah terintegrasi di sini dengan repository yang ada. Jadi kita bisa melakukan push ke dalam repository tugas 3 praktikum. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya jika kita sudah membuat git remote, di bagian change itu atau di bagian untrack ini masih ada beberapa file yang kita harus git add atau kita tambahkan di dalam
state change, kita bisa ceknya dengan perintah git status. Ini kita bisa langsung saja git add, titik saja, itu langsung mengindikasikan semua file akan di-add. Nah, kita cek lagi git status. Nah, semua file ini sudah di-add. Kita bisa lihat di sebelah kiri, semua file ini masuk di bagian state change. Dan selanjutnya kita akan melakukan commit. Git commit, penambahan bootstrap. Kita enter. Nah, jadi untuk setiap file yang ada itu sudah di commit. Kita bisa lihat di git log atau lebih simpelnya git log one line. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan push, tapi sebelum itu kita coba cek. Nah, ini branch yang kita gunakan di lokal yang kita buatnya adalah branch master. Dan perlu diperhatikan di GitHub itu menggunakan branch main. Jadi kita akan menyamakan saja, atau di dalam lokal itu kita buat branch baru yaitu main. Kita akan push menggunakan branch main yang ada di lokal. Seperti itu. Nah, jadi kita buat saja ini sini git branch main. Kita coba cek lagi apakah sudah terbuat dengan perintah git branch. Nah, di sini sudah terbuat ya git branch. Nah, cara untuk pindahnya gimana? Kita tinggal git switch main. Nah, switch to branch main. Jadi kita sudah pindah ke branch main. Nah, kita sudah pindah dengan tanda ini dia berganti ke warna hijau dan ada bintangnya di sebelah kiri. Dan lanjutannya kita lihat git log-nya. Apakah sudah sama dengan yang ada di branch master? Nah, jadi sudah sama. Nah, jadi jika sudah begini, kita akan coba langsung git push. Ops, maaf. Jadi ternyata saya lupa perlihatkan di bagian Visual Studio Code. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi mungkin tadi dari bagian ini adalah file-file yang sudah di commit. Hijau ini menandakan file sudah di git add atau sudah masuk di bagian stage. Dan ini adalah file yang sudah masuk di commit dengan tanda yang ada pada log ini terdapat hash dari commit yang ada, yaitu adalah penambahan bootstrap. Kita bisa cek di sini sebelah kiri. Apa yang ditambahkan. Nah, ini loading. Oke, ini lumayan banyak yang ditambahkan. Nah, jadi ada beberapa file yang ditambahkan sebanyak 44 files. Nah, selanjutnya kita akan membuat branch baru untuk kita push, yaitu kita menambahkan dengan branch main. Selanjutnya kita pindah ke branch main dan selanjutnya kita cek apakah commitnya sudah sama dengan branch master. Dan sini kita sudah cek itu sudah sama. Kenapa kita harus membuat branch baru atau mungkin menggunakan branch main agar nanti untuk git push-nya itu bisa langsung menyesuaikan dengan main yang ada pada GitHub. Selanjutnya kita langsung saja coba git push.
publish branch ke main. Oh, kita akan coba pool dulu ya, try running pool. Jadi kita akan coba ini, kita coba git pull. Dikarenakan kenapa harus git pull? Eh, dikarenakan di dalam GitHub itu ada yang namanya file readme. Nah, jadi file readme ini tidak ada pada lokal. Jadi jika kita ingin melakukan push, kita harus menyamakan setiap file yang ada dari repository agar kita bisa melakukan push. Dikarenakan kita harus menyesuaikan setiap commit yang ada. Nah, kita coba cek di sini. Wah, ini jaringan ya. Masih ada kendala. Nah, jadi saya akan melakukan push. Kita coba lagi untuk melakukan push. Oke, can push ref to remote. Try running poll plus to declare. Coba show command output. Oke, kita coba cek lagi git branch. Menggunakan main. The branch main has no remote branch. Oh, oh, coba kita cek git remote key. Ini sudah sesuai. The branch main has no remote branch. Would you like to publish this branch? Jadi kita coba buat um, tetap push walaupun tidak terintegrasi dalam remote. Jadi berarti kita gunakan saja jadi kita akan gunakan branch master. Nah, kita coba push. Nah, ini sudah dilakukan push. Nah, jadi akan ada dua branch yang akan kita ini. Tapi kita akan lakukan pull request dulu dan compare. Oke, kembali. Kita coba ke master. Nah, untuk di branch-nya itu kita bisa lihat
Ini ada folder yang sudah kita tambahkan, tetapi menggunakan branch master. Nah, kita akan ganti branch master ini menjadi default. Kita setting di Nah, jadi kita akan setting untuk branch master ini menjadi default untuk repository GitHub dari tugas 3 praktikum. Kita ke setting, kita ke bagian default branch, kita switch, kita ganti main jadi master dan update. Oke, dan default branch sudah berubah. Kita bisa cek. Ini master sudah menjadi default. Dan selanjutnya kita akan hosting. Caranya itu kita ke setting, dan selanjutnya kita ke page, dan untuk branch ini kita ganti menjadi master dan kita save. Nah, kita page source sudah disimpan. Kita bisa lihat di bagian kode. Kita refresh. Ya, nanti di sini akan muncul GitHub page. Oke, dia antara loadout. Oke, page build and development. Jadi dia sementara untuk bukan cek dan progres yang ada. Nah, untuk detailnya seperti ini. Page build and deployment. Jadi ada build, ada report build status, ada deploy. Nah, ini sudah hijau, harusnya ini sudah. Nah, jadi di sini bisa dilihat di bagian bawah sebelah kanan itu ada GitHub page. Mungkin di layar tidak kelihatan. Kita coba untuk geser ke atas. Nah, jadi di bawah itu ada GitHub page. Jadi itu adalah hosting lewat GitHub page. Jadi kita akan coba klik GitHub page. Nah, kita masuk ke tab baru atau GitHub page. Dan selanjutnya di sini kita akan klik link ini. Dan ini adalah hasil dari percobaan praktikum sudah saya lakukan tadi, yaitu menginput form yang ada. Dan ada footernya juga. Untuk linknya ini adalah menggunakan GitHub. Berbeda dengan untuk index HTML atau dari lokal seperti ini. Dan untuk hostingnya seperti ini. Jadi sudah kelihatan untuk linknya juga berbeda. Kita coba inspect. Sudah sesuai ya. Oke, baik. Jadi untuk tugas ini sudah sampai di hosting, saya sudah upload juga percobaannya. Dan mungkin itu dari saya. Jika ada salah-salah kata atau mungkin beberapa kendala, tolong dimaafkan. Dan semoga dimengerti setiap penjelasan yang ada. Baik, terima kasih. Saya Fikri Putung. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.